Tahun 2003, saat itu perjalanan dari Pemalang menuju Solo masih menjadi perjalanan yang cukup melelahkan. Jalan tol seperti yang dikenal orang masih belum ada. Kalau seseorang ingin menuju Solo dari Pemalang, salah satu jalur yang biasa dilewati adalah jalur Pantura menuju Pekalongan, Batang, Weleri, Semarang, lalu masuk ke arah Salatiga dan Solo. Bagi Dimas, perjalanan itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Ia sudah beberapa kali bolak-balik Pemalang Solo. Karena itu, pagi itu Dimas merasa cukup percaya diri ketika mengajak 4 sahabatnya, yaitu Damar, Rudi, Dion, dan Tio, untuk melakukan perjalanan bersama. Mereka berangkat sekitar pukul 7 pagi. Mobil tua milik Dimas melaju santai meninggalkan Pemalang. Suasana masih cerah. Sesekali terdengar suara kaset dari tape mobil yang diputar cukup keras. "Kalau sampai Solo, jangan langsung balik ya, Mas," kata Dion dari kursi belakang. Dimas tertawa. "Memangnya kamu mau ngapain?" "Ya jalan-jalan. Masa ya cuma duduk di rumah Simbah terus pulang? Kan nggak asik itu." Rudi ikut menyahut. Yang penting makan dulu. Aku dari tadi belum sarapan nih. Jam segini baru lapar." Damar tertawa. Perjalanan berlangsung lancar. Sekitar pukul 8 lewat, mereka mulai memasuki daerah Weleri. Dimas kemudian teringat sebuah warung makan langganannya. "Daripada nanti kelaparan, kita berhenti di tempat langgananku saja ya." Tak ada yang menolak. Warung tersebut cukup sederhana, tetapi makanan yang disajikan terkenal sangat enak. Mereka makan sambil bercanda dan membicarakan rencana setelah sampai di Solo. Setelah selesai, perjalanan pun dilanjutkan. Menjelang siang, mereka tiba di Solo dan langsung menuju rumah Simbah Dimas. Setelah cukup lama beristirahat, Dimas dan teman-temannya kemudian melanjutkan perjalanan ke Semarang untuk mampir ke rumah Bude Rudi. Namun, ketika mereka tiba di Semarang, hujan turun sangat deras. Air hujan menghantam genteng dan halaman rumah. Bude Rudi menyarankan agar mereka menginap saja. "Sudah, nginap sini aja. Hujannya deras begitu toh." Dimas sempat mempertimbangkannya. Tetapi beberapa teman mereka harus bekerja keesokan harinya. Akhirnya setelah berunding, Dimas dan Rudi memutuskan untuk pulang malam itu juga. Mereka kembali menembus hujan. Semakin jauh meninggalkan Semarang, jalan semakin gelap dan sepi. Lampu-lampu kendaraan menjadi satu-satunya sumber cahaya. Ketika memasuki daerah Batang, Rudi mulai mengeluh lapar. "Mas Dim, berhenti makan lagi saja ya. Masih jauh ini, Rud." "Ya justru itu. Kalau lapar nanti malah ngantuk ya." Rudi menyarankan kembali ke tempat mereka makan sebelumnya. Tetapi yang lain menolak karena merasa perjalanan masih panjang. Beberapa menit kemudian, Dimas melihat sebuah bangunan di pinggir jalan. Sebuah rumah makan besar. Lampunya menyala terang. "Kalau yang itu gimana?" tanya Dimas. Semua pun menoleh. Warung makan, Mas?" tanya Tio. "Iya toh." Dimas memperlambat kendaraan dan masuk ke halaman parkir. Namun Damar tiba-tiba berkata pelan, "Mas, ini kok sepi banget ya warungnya ya." Memang benar, bangunan itu terlihat cukup besar, tetapi hampir tidak ada kendaraan di halaman parkirnya. Hanya ada satu mobil yang terparkir di sebelah tempat mereka berhenti. Anehnya,
Mobil itu masih menyala, lampunya juga menyala, tetapi tidak seorang pun terlihat turun dari sana. Hujan begini, mungkin orangnya masih di dalam itu, kata Dimas. Mereka pun tidak terlalu memikirkannya. Kelima sahabat itu segera turun dan berlari masuk. Begitu pintu warung terbuka, hawa dingin langsung menyambut mereka. Rudi menggosok kedua tangannya. Waduh, wadem banget ini. Ia kemudian mencari toilet. Mbak, toilet sebelah mana ya? Seorang pelayan berdiri tidak jauh dari mereka. Pelayan itu mengenakan pakaian yang membuat Rudi sedikit bingung. Bukan seragam warung makan seperti yang biasa ia lihat, melainkan pakaian putih yang sekilas menyerupai seragam perawat. Pelayan itu hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke sebuah lorong, tidak berkata apa-apa. Rudi pun mengangguk. Oh, nggih, nuwun mbak. Tak ada jawaban. Rudi masuk ke toilet. Ketika keluar, ia kembali melihat pelayan tadi. Perempuan itu masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Rudi sempat berpikir, mungkin perempuan itu sedang sakit. Mereka kemudian duduk dan mulai memesan makanan. Anehnya, pelayan tersebut tidak menanyakan satupun menu. Ia hanya berdiri sambil memegang buku catatan. Dimas menyebutkan pesanan mereka. Nasi 5, ayam 2, ikan 3, sama sayur dan teh panas 5 ya mbak. Pelayan itu mencatat, kemudian pergi. Tidak sampai 5 menit, semua makanan sudah tersedia di meja. Rudi mengerutkan dahinya. Loh, kok cepet banget yo? Dimas tertawa. Ya namanya juga sudah siap. Namun ketika mereka mulai makan, Rudi kembali merasa ada sesuatu yang aneh. Makanan itu rasanya hambar semuanya. Sangat hambar. Padahal makanan tersebut terlihat seperti makanan biasa. Tio bahkan menambahkan garam. Tetap saja rasanya seperti tidak memiliki rasa. Beberapa menit kemudian, hujan tiba-tiba berhenti. Dan saat itulah Tio menghentikan gerakan tangannya. Ia menoleh ke arah pintu. Kalian nyium sesuatu enggak? Damar mengendus. Wah, bau apa ini yo? Tio menjawab pelan. Kayaknya ini bau melati deh. Tidak lama kemudian tercium aroma lain, yaitu aroma kemenyan. Bau itu semakin jelas. Bahkan anehnya, makanan yang ada di atas meja seperti ikut mengeluarkan aroma melati. Rudi meletakkan sendok. Dimas menatapnya. Opo? Kayaknya kita pulang sekarang saja yuk. Untuk pertama kalinya, sejak masuk ke tempat itu, tidak ada seorang pun yang membantah. Mereka berusaha menyelesaikan makanan secepat mungkin. Tetapi ada satu hal yang membuat suasana semakin tidak masuk akal. Selama hampir 1 jam, mereka berada di sana. Tidak ada satupun pelanggan lain yang datang. Padahal warung itu besar, letaknya tepat di jalur utama. Dan hujan pun sudah berhenti. Rudi akhirnya berdiri. Ya wis, aku sing bayar. Ia menuju kasir. Namun para pelayan yang lain hanya berdiri diam. Tak ada percakapan, tak ada suara piring, tak ada suara orang di dapur. Seolah-olah seluruh tempat itu sedang menunggu sesuatu. Rudi pun membayar pesanannya tadi. Mereka segera keluar.
Dimas dan Damar berjalan lebih dahulu menuju mobil. Namun Damar berhenti. "Mas Dim, yo apa?" Damar menunjuk mobil yang sejak tadi berada di sebelah mereka. "Mobil itu dari tadi di situ kan?" Dimas mengangguk. "Iya, orangnya kok gak turun-turun yo?" Dimas menatap mobil tersebut. Mesinnya masih menyala. Lampunya masih hidup. Tak ada gerakan. Dimas kemudian tanpa sadar menghafalkan nomor platnya. Mereka semua pun masuk ke dalam mobil. Tetapi sebelum benar-benar pergi, Rudi yang berjalan paling belakang justru mendekati mobil tersebut. Rudi memang terkenal orangnya sedikit iseng. Tanpa sadar, keisengannya itu membuat dirinya sendiri takut. Rudi pun berdiri di samping kaca, lalu mengintip ke dalam. Wajah Rudi seketika berubah. Ia mundur beberapa langkah. "Masuk, masuk. Cepat masuk mobil." Dimas terkejut. "Lah, kenapa? Udah, cepat masuk dulu." Nada suara Rudi membuat semua orang menurut. Mobil segera meninggalkan tempat itu. Rudi terus melihat ke belakang. Mobil tadi masih ada di sana. Masih dengan mesin dan lampunya yang menyala. Tak lama kemudian, mereka baru sekitar 1 kilometer berjalan ketika lalu lintas mendadak macet. Di depan terlihat beberapa kendaraan berhenti. Dan ketika mereka mendekat, Dimas melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Mobil yang tadi berada di warung, kini ringsek terhimpit sebuah truk. Orang-orang berkerumun di sekitar lokasi. Rudi menatap nomor plat mobil itu. Wajahnya pucat. "Mas." Dimas juga melihatnya. Nomornya sama persis. Persis seperti mobil yang tadi mereka lihat di halaman warung. Rudi menelan ludah. "Aku tahu kenapa tadi aku nyuruh kita pergi cepat-cepat." "Lah, kenapa emangnya?" Rudi diam beberapa detik. Kemudian berkata dengan suara bergetar. "Waktu aku ngaca ke mobil itu, yang aku lihat di dalam bukan manusia." Ia menatap satu persatu sahabatnya. "Ada 6 orang, semua pakai kain putih. Semua wajahnya pucat." Rudi menarik nafas. "Enam-enamnya itu pocong." Tidak ada seorang pun yang menjawab. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa mungkin sejak awal mereka bukan sedang makan di sebuah rumah makan yang biasa. Setelah melewati kemacetan akibat kecelakaan tersebut, suasana di dalam mobil berubah total. Tak ada lagi candaan. Tap mobil pun dimatikan. Bahkan suara mesin kendaraan terasa terlalu keras. Dimas terus berkonsentrasi menyetir. Namun beberapa kilometer kemudian, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tengkuknya terasa berat, seperti ada benda yang menekannya dari belakang. "Dim, kamu gak apa-apa?" tanya Tio. "Leherku ini agak pegal ya." "Ya wis, berhenti dulu kalau capek." "Enggak, udah nanti saja." Dimas mencoba mengabaikannya. Tetapi rasa pegal itu semakin lama semakin kuat. Sesekali bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Ketika akhirnya mereka tiba di Pemalang, masing-masing langsung pulang ke rumah. Dimas berharap setelah tidur semuanya akan kembali normal. Namun ternyata tidak. Keesokan harinya, lehernya masih terasa sakit. Ia mencoba berobat,
Namun tidak ada hasil. Ia kemudian pergi ke tukang pijat. Tetap tidak sembuh. Hari berganti hari. 1 minggu berlalu. Rasa sakit itu masih ada. Bahkan terkadang terasa seperti ada sesuatu yang menarik tengkuknya dari belakang. Pada suatu sore, Dimas bertemu teman lamanya di sebuah warung kopi dekat rumahnya, yaitu Danu. Danu bukan orang yang banyak bicara mengenai kemampuan yang dimilikinya, tetapi sejak kecil ia dikenal memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang tidak semua orang bisa lihat. Mereka awalnya hanya berbincang biasa. Namun, beberapa menit kemudian, Danu tiba-tiba terdiam. Matanya memperhatikan Dimas cukup lama. Dimas menyadarinya. "Kenapa kamu lihat aku begitu, Nu?" Danu tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya, "Mas, akhir-akhir ini kamu dari mana saja?" Dimas tertawa kecil. "Loh, kok nanyanya begitu toh?" "Ya wis, jawab saja toh." Dimas kemudian menceritakan perjalanan Pemalang Solo Semarang yang mereka lakukan beberapa minggu sebelumnya. Ketika sampai pada cerita tentang rumah makan di Batang, ekspresi Danu berubah. "Rumah makan? Iya, emang rumah makannya seperti apa, Mas?" Dimas menjelaskan bangunannya. Warung besar, sepi, pelayan berpakaian putih, makanan yang datang terlalu cepat, aroma melati dan kemenyan, dan terakhir, kecelakaan mobil yang terjadi hanya sekitar 1 kilometer dari tempat tersebut. Danu mendengarkan tanpa menyela. Setelah selesai, ia berkata pelan, "Kamu jangan lewatkan bagian ini." Dimas menatapnya. "Bagian mana itu?" "Setelah kalian keluar dari warung itu." Danu menghela nafas. "Ada sesuatu yang ikut dengan kamu, Mas." Dimas terdiam. "Apa?" Genderuwo. Ruangan terasa mendadak sunyi. Danu melanjutkan. "Sosok itu bukan berada di dalam mobil kalian sejak awal. Dia ngikutin dari tempat itu." Dimas mengusap tengkuknya. "Lah terus kenapa leherku sakit ya?" Danu menjawab pelan. "Ya karena dia itu nempel di belakangmu, Mas." Dimas tidak langsung percaya. Namun Danu mengatakan sesuatu yang membuatnya merinding. "Makhluk seperti itu tidak selalu mengganggu dengan cara menampakkan diri. Kadang dia hanya ikut, nempel gitu. Mengikuti orang yang dianggapnya menarik." Dimas bertanya, "Lah, kenapa aku?" Danu menggeleng. "Ya, aku tidak tahu. Tapi dari ceritamu, kemungkinan besar sejak kalian keluar dari warung itulah dia mulai mengikuti kamu, Mas." Danu kemudian melakukan sebuah ritual sederhana untuk membantu Dimas melepaskan gangguan tersebut. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada teriakan, hanya doa, air, dan beberapa nasihat. Sebelum Dimas pulang, Danu berkata, "Kalau nanti perjalanan lewat tempat itu lagi, jangan berhenti sembarangan ya." Dimas mengangguk. Danu menatapnya serius. "Kalau kamu benar-benar melihat warung itu lagi maksudnya?" Ia berhenti sebentar. "Jangan pernah turun dari kendaraan." Beberapa minggu berlalu. Kondisi Dimas pun membaik. Rasa sakit di tengkuk perlahan hilang. Ia mulai menganggap kejadian itu sebagai pengalaman aneh yang mungkin tidak akan pernah terulang.
Sampai suatu hari Rudi menelpon. Halo, Mas Dim, ikut ke Semarang nggak? Ngapain? Anaknya Bude mau nikahan. Dimas sempat terdiam. Perjalanan ke Semarang berarti mereka harus melewati jalur yang sama. Jalur yang sama dengan perjalanan mereka beberapa minggu sebelumnya. Namun karena merasa sudah mendapatkan pertolongan Danu, Dimas akhirnya setuju. Ya udah, gas berangkat. 2 hari berikutnya, mereka berdua pun melakukan perjalanannya ke Semarang untuk menghadiri pernikahan anak Bude Rudi. Mereka pun kembali melewati Batang. Rudi duduk di sampingnya. Keduanya sempat membicarakan kejadian lama. Masih ingat warung itu? Tanya Rudi. Dimas tersenyum. Udah, gak usah dibahas. Rudi tertawa. Namun ketika mereka memasuki daerah yang menurut perkiraan mereka merupakan lokasi rumah makan tersebut, Dimas tiba-tiba memperlambat mobilnya. Ia merasa penasaran. Rut, kita berhenti sebentar ya. Nah, mau ngapain, Mas? Aku mau memastikan sesuatu. Dimas kemudian menepi di sebuah warung kecil. Mereka turun. Dimas menghampiri penjual yang sedang duduk di belakang meja. Pak, saya mau tanya. Penjual itu mengangguk. Di sekitar sini dulu pernah ada rumah makan besar enggak ya? Rumah makan, Mas? Iya, besar. Parkirannya juga luas, Pak. Penjual itu mengerutkan dahi. Ya, seingat saya sih enggak ada ya, Mas. Dimas kembali menjelaskan ciri-cirinya. Pelayan berpakaian putih, bangunan besar, berada tidak jauh dari jalur tersebut. Namun jawaban penjual itu tetap sama. Ya, setahu saya nggak pernah ada. Rudi ikut bertanya. Oh, serius, Pak? Ya, serius. Penjual itu bahkan menunjuk sepanjang jalan. Dari dulu ya, paling warung-warung kecil seperti ini, Mas. Kalau rumah makan besar, ya saya pasti tahu. Dimas dan Rudi saling pandang. Kemudian Dimas bertanya, Kalau kecelakaan mobil yang dulu pernah terjadi di sini, Bapak ingat nggak? penjual itu berpikir. Kalau kecelakaan, ya ada beberapa kecelakaan, Mas. Dimas pun menjelaskannya dengan rinci. Kecelakaan itu ini, Pak, yang melibatkan mobil dengan 6 orang. Wajah penjual itu berubah sedikit. Ya, kalau yang itu saya pernah tahu, Mas. Lah, itu di mana, Pak? Ya kurang lebih di sekitar sini. Dimas menelan ludah. Ia melihat jalan raya di depan mereka. Tak ada bangunan besar, tidak ada halaman parkir, tidak ada rumah makan, hanya pepohonan, warung-warung kecil, dan jalan yang terus membentang menuju arah alas roban. Rudi berbisik. Berarti kita waktu itu makan di mana ya? Dimas tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari sesuatu. Mungkin rumah makan itu memang tidak pernah ada. Sepanjang perjalanan menuju Semarang, Dimas lebih banyak diam. Pikirannya terus kembali pada kejadian malam itu. Ia mencoba mengingat setiap detail. Pintu masuk, meja makan, pelayan berpakaian putih, kasir, toilet, aroma melati, dan mobil dengan 6 orang di dalamnya. Semuanya terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk disebut sekedar mimpi.
Tetapi kenyataannya tempat itu tidak pernah ditemukan lagi. Rudi juga terlihat gelisah. Mas Dim, kalau rumah makan itu memang gak ada, Dimas menunggu. berarti waktu itu kita makan di tempat apa? Pertanyaan itu menggantung di dalam mobil. Tidak ada jawaban. Mereka akhirnya tiba di Semarang. Acara pernikahan berlangsung seperti biasa. Namun, Dimas tidak bisa menikmati suasana sepenuhnya. Ia beberapa kali menceritakan kejadian itu kepada Rudi. Dan semakin mereka membicarakannya, semakin terasa bahwa pengalaman tersebut bukan kebetulan. Terutama bagian tentang 6 orang di dalam mobil. Kecelakaan itu memang benar-benar terjadi. Nomor platnya benar-benar sama. Dan Rudi benar-benar melihat sesuatu di dalam mobil sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut. Namun ada satu hal yang selama ini belum pernah mereka tanyakan. Mengapa mereka bisa melihat mobil itu sebelum kecelakaan? Dimas kemudian teringat ucapan Danu. Kalau nanti kamu melihat warung itu lagi, jangan turun dari kendaraan. Ucapan itu terus terngiang. Dalam perjalanan pulang, Dimas sengaja tidak melewati lokasi tersebut terlalu cepat. Ia memperhatikan sisi jalan. Tidak ada rumah makan, tidak ada bangunan besar, hanya jalan gelap dan pepohonan. Rudi yang duduk di sampingnya tiba-tiba berkata, Mas, jangan dicari-cari lagi. Dimas tersenyum tipis. Aku tuh cuma penasaran. Kadang rasa penasaran itu yang bikin celaka. Dimas terdiam. Kalimat itu terasa benar. Malam semakin larut. Mereka akhirnya memasuki wilayah yang lebih gelap. Kabut tipis mulai turun di beberapa bagian jalan. Lampu kendaraan dari arah berlawanan muncul lalu menghilang. Dimas memegang kemudi lebih erat. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat cahaya terang. Sebuah bangunan. Dimas refleks mengurangi kecepatannya. Rudi langsung menoleh. Mas, Dimas tidak menjawab. Di pinggir jalan terlihat seperti ada bangunan besar. Lampunya menyala, sangat terang. Dan di halaman depannya terlihat beberapa kendaraan terparkir. Rudi langsung memegang lengan Dimas. jangan berhenti. Dimas menatap bangunan tersebut. Entah kenapa jantungnya berdebar. Namun ketika mobil mereka semakin dekat, bangunan itu perlahan tertutup oleh kabut. Dimas berkedip. Sesaat kemudian, tidak ada apa-apa. Yang tersisa hanya pepohonan dan jalan gelap. Rudi menghela nafas panjang. Sampean lihat juga, Mas. Dimas mengangguk. Iya, Rut. Untuk beberapa saat mereka diam. Kemudian dari belakang terdengar suara klakson panjang. Dimas kembali fokus ke jalan. Mereka terus melaju. Tidak lama kemudian, Dimas mencium sesuatu. Melati. Rudi juga menciumnya. Mas, iya, aku tahu. Aroma itu semakin kuat. Namun tidak ada bangunan di sekitar mereka. Dimas mempercepat kendaraannya. Beberapa menit kemudian, aroma itu perlahan menghilang. Tak ada lagi cahaya, tak ada lagi kabut, tidak ada lagi rumah makan. Setelah sampai di Pemalang, mereka berpisah. Dimas pulang ke rumah. Malam itu ia tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil mengingat semua kejadian. Tiba-tiba Dimas teringat sesuatu yang selama ini luput dari pikirannya.
Malam itu, Rudi mengatakan ada 6 orang di dalam mobil yang terparkir di depan warung. Dimas mengingat kembali ucapan Rudi. 6-6-nya pocong. Bulu kuduk Dimas kembali berdiri. Yang membuatnya semakin tidak nyaman bukan hanya karena Rudi melihat sosok-sosok itu, tetapi karena beberapa menit setelah mereka meninggalkan warung, mobil dengan nomor plat yang sama benar-benar mengalami kecelakaan. Dan menurut orang-orang di lokasi kejadian, seluruh penumpangnya menjadi korban. Berarti apa yang dilihat Rudi di dalam mobil tadi bukanlah sesuatu yang akan terjadi, melainkan sesuatu yang sudah terjadi. Mereka melihat mobil itu dalam keadaan masih utuh, mesin menyala, lampu menyala, dan 6 orang berada di dalamnya. Padahal pada saat yang hampir bersamaan, mobil itu ternyata sudah mengalami kecelakaan. Dimas merasakan tengkuknya kembali dingin. Jadi waktu itu, gumamnya seorang diri. Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Mungkin yang mereka lihat di halaman warung bukan mobil yang sedang menunggu pemiliknya makan. Mungkin mereka sedang melihat bayangan dari sebuah kecelakaan yang sudah terjadi. Sebuah kejadian yang entah bagaimana diperlihatkan kembali kepada mereka. Dan semakin Dimas memikirkannya, semakin ia merasa bahwa rumah makan itu bukan sekedar tempat gaib. Tempat itu seperti sebuah persinggahan. Tempat di mana sesuatu dari dunia orang yang sudah tiada dan dunia mereka yang masih hidup sempat bertemu. Dimas tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi malam itu. Ia hanya tahu satu hal. Sejak mereka meninggalkan rumah makan tersebut, sesuatu telah ikut pulang bersamanya. Dan mungkin bukan kebetulan jika hanya Rudi yang mampu melihat 6 sosok di dalam mobil itu. Karena bisa jadi, pada malam tersebut, hanya Rudi yang diberi kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia tidak pernah mengaku mengetahui kebenaran sepenuhnya. Baginya, kejadian itu hanyalah sebuah pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi ada satu bagian yang tidak pernah bisa Dimas lupakan. Ketika mereka meninggalkan warung tersebut malam itu, Dimas sempat melihat ke kaca spion. Di kejauhan, di antara hujan dan kabut, warung itu masih terlihat. Lampunya menyala terang, dan di depan pintunya berdiri para pelayan, diam, tidak bergerak, seolah sedang mengantar kepergian mereka. Di samping bangunan itu, mobil dengan nomor plat yang sama masih terparkir. Mesinnya menyala, lampunya terang, dan di balik kaca, seperti ada beberapa sosok putih yang sedang menatap ke arah mobil Dimas. Sejak saat itu, Dimas tidak pernah lagi berhenti sembarangan di warung yang terlalu sepi ketika melakukan perjalanan malam. Bukan karena ia takut pada kecelakaan, bukan pula karena takut pada alas roban, tetapi karena ia pernah belajar satu hal. Tidak semua tempat yang terlihat oleh mata manusia benar-benar berada di dunia yang sama dengan tempat kita berdiri. Dan mungkin pada malam itu, Dimas dan 4 sahabatnya bukan sedang menemukan sebuah rumah makan. Mereka hanya sedang diberi kesempatan untuk singgah di sebuah tempat yang seharusnya tidak pernah mereka datangi. Tempat yang hanya muncul bagi orang-orang tertentu. Tempat yang mungkin sampai sekarang masih menunggu kendaraan berikutnya berhenti di depannya.
Dan jika suatu malam kamu melewati jalur batang menuju Alas Roban, lalu melihat sebuah rumah makan besar yang sangat terang, tetapi tidak memiliki satupun pengunjung, jangan berhenti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Banyuwangi sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena masih banyak cerita misteri dan kejadian mistis yang akan kami ceritakan untuk kalian. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya.